Soalnya tidak ada ya. Semuanya 36.940. PPN-nya 3.694. Totalnya sebesar 40.634. Sebesar masing-masing 10 unit. Seperti ini. Jika tampilannya sudah sama seperti ini, bisa kita klik simpan. Lalu kita akan melanjutkan ke dokumen 9, yakni tanggal 24 Januari 2018 perusahaan melakukan retur pembelian kepada Indosupply atas penerimaan tanggal 23 Januari 2018, di mana ada satu kulkas Panasonic yang tidak berfungsi. Nah, tampilannya seperti ini ya. Tampilannya seperti ini, kulkas Panasonic 1 unit seharga Rp1.994.000, tanggal 24 Januari 2018. Yang pertama-tama kita akan membuka menu pembelian. Kita ke retur pembelian. Kita masukkan nama pemasoknya yakni Indosupply. Terus tanggal 24 Januari 2018. Faktur dari FIS 889 Indosupply. Kita klik ambil, hapus centangan untuk barang yang tidak diretur. Jadi barang yang diretur adalah kulkas Panasonic. Jadi centangan yang ada di AC Samsung kita hilangkan. Lalu kita klik lanjut. Nah, tampilannya akan seperti ini, yakni harga per unitnya seharga Rp1.994.000. PPN-nya masih sama, yakni 10%. Nah, ini kuantitasnya juga kita ubah karena yang diretur hanya 1. Nah, seperti ini. Jika tampilannya sudah seperti ini, sudah sama, bisa langsung kita klik simpan. Nah, untuk transaksi ini, untuk transaksi pembeliannya, ini sudah semua, yakni dari dokumen 1 sampai dokumen 9. Nih, untuk transaksi pembeliannya sudah selesai semua. Dan nanti akan kita lanjut ke transaksi penjualan. Oke, yang selanjutnya kita bisa melanjutkan transaksi penjualan. Transaksi penjualan untuk dokumen yang pertama yaitu bagian accounting melakukan input nomor seri faktur pajak perusahaan sebagai berikut. Kita bisa buka pada akurat, yaitu pada Smart Link Tag, kemudian penomoran faktur. Oke, kita lanjut pada transaksi penjualan. Pada transaksi penjualan dokumen pertama yaitu
Bagian accounting melakukan input nomor seri faktur pajak perusahaan sebagai berikut. Pertama-tama kita bisa membuka pada halaman Smart Link Text, kemudian penomoran faktur pajak. Kita bisa ketikkan yaitu 901 18 115 00700, kemudian sampai dengan nomor 901 18 11 5 00799. Kemudian kita bisa simpan. Oke, berhasil. Selanjutnya dokumen yang kedua yaitu pada tanggal 3 Januari 2018 pelanggan Electricity memesan produk dengan nomor PO ELC 125 dan diharap dapat diterima oleh Electricity pada tanggal 5 Januari 2018. Atas pesanan tersebut, Electricity melakukan pelunasan di awal uang muka sebesar 6 juta. Penerimaan uang muka dimasukkan ke dalam akun bank. Oke, kemudian kita bisa membuka penjualan, pesanan penjualan, kemudian nama pelanggannya bisa kita isi dengan Electricity. Tanggalnya bisa kita ganti yaitu tanggal 3 Januari 2018. Kemudian kita bisa mencari item yang kita butuhkan adalah kulkas Panasonic sebanyak 10 unit dengan harga 3.200.000 rupiah. Kemudian kita lanjut. Selanjutnya yaitu ada lagi oven sharp sebanyak 10 unit. Kemudian kita lanjut. Setelah itu kita bisa klik saat info ini. Jangan lupa kita isikan nomor PO-nya yaitu ELC _ 125. Kemudian jangan lupa kita kasih keterangan, enggak usah ya keterangannya, enggak ada. Tanggal kirimnya kita ganti tanggal 5 bulan Januari 2018. Kemudian setelah itu kita bisa proses. Kemudian uang muka. Selanjutnya yaitu kita bisa mengganti tanggalnya pada uang muka yaitu tanggal 3 Januari 2018 serta total uang mukanya kita bisa ganti sebanyak 6 juta saja. Kemudian kita klik proses, kemudian pembayaran. Oh, sebentar, kita bisa edit dulu. Di sini belum kita ganti nomornya. Yaitu tanggal 3 2018.
Kemudian kita proses, kemudian pembayaran. Kemudian pada pembayaran ini kita bisa pilih bank karena di informasi Home Solution kita menggunakan bank. Jangan lupa tanggal kita ganti tanggal 3 Januari 2018. Kemudian kita refresh. Setelah itu kita bisa untuk menyimpan. Keterangannya jangan lupa ya. Keterangannya yaitu pembayaran uang muka atas nomor PO ELC 125. Kemudian kita simpan. Oke, berhasil ya. Kemudian kita lanjut pada dokumen ketiga. Pada dokumen ketiga yaitu transaksi tanggal 5 Januari 2018 pengiriman pesanan ke Electricity atas pesanan penjualan pada tanggal 3 Januari. Maka kita bisa membuka pada penjualan, kemudian pengiriman pesanan, kemudian nama pelanggan kita isikan Electricity, tanggalnya kita ganti tanggal 4 Januari 2018. Kemudian untuk pengiriman kita bisa ketikkan mobil box karena di sini belum ada pengiriman yang dari akun akuratnya. Kita bisa ketik mobil box, kemudian kita ambil pesanan, yaitu kulkas Panasonic dan oven shop sebanyak 10 unit. Kita lanjut, kemudian kita simpan. Oke, berhasil. Selanjutnya kita memasuki pada dokumen keempat, penjualan. Pada dokumen 4 yaitu pengiriman faktur penjualan ke Electricity atas pengiriman barang pada tanggal 5 Januari 2018. Kemudian kita bisa klik penjualan, faktur penjualan, kemudian nama pelanggan kita isikan Electricity, tanggalnya bisa kita ganti tanggal 6 Januari 2018. Kemudian kita bisa ambil pengiriman, kemudian kulkas Panasonic bisa kita klik, bisa kita lihat keterangannya yaitu pengiriman atas pesanan tanggal 3 Januari 2018. Kemudian kita bisa simpan. Oke, berhasil. Kita lanjut transaksi yang ke-5. Transaksi yang ke-5 yaitu yang keempat. Transaksi yang keempat yaitu tanggal 6
Tanggal 8 Januari 2018. Pelanggan umum membeli produk sebagai berikut dan dibayar secara tunai. Oke, kita bisa klik pada penjualan, kemudian faktur penjualan. Pelanggannya kita bisa isikan pelanggan umum. Kemudian tanggalnya jangan lupa kita ganti tanggal 8 bulan Januari 2018. Kemudian kita bisa memasukkan item. Itemnya yaitu kulkas Panasonic sebanyak 1 unit, mesin cuci sebanyak 1 unit. Lanjut, kemudian kita proses pembayaran. Kemudian pada pembayaran ini kita bisa ganti tanggalnya yaitu tanggal 8 Januari 2018. Kemudian kita bisa isikan penerimaan yaitu kas, kemudian kita refresh yaitu sebanyak 6.985. Kemudian kita bisa menyimpan. Oke, berhasil. Selanjutnya yaitu dokumen 6. Dokumen 6 yaitu transaksi tanggal 9 Januari 2018. Pelanggan Mega Jaya memesan produk dengan nomor PO /MJ-123 dan diharap dapat diterima oleh Mega Jaya pada tanggal 10 Januari 2018. Kemudian kita bisa membuka pada penjualan, kemudian pesanan penjualan, kemudian bagian pelanggan ini kita bisa carikan Mega Jaya, dan jangan lupa kita ganti pada tanggal 9 Januari 2018. Kemudian kita bisa masukkan yaitu barangnya oven Sharp sebanyak 50 unit. Tidak ada diskon, maka kita lanjut. Kemudian yang kedua yaitu mesin cuci Toshiba sebanyak sama yang kuantitasnya yaitu 50 unit. Kita lanjutkan. Kemudian kita klik tanda info. PO-nya yaitu nomor PO yaitu POMJ 123. Tanggal pengiriman bisa kita ganti yaitu tanggal 10 Januari 2018. Kemudian keterangan bisa kita lewati karena tidak ada keterangan. Kemudian kita bisa untuk disimpan. Oke, berhasil. Kemudian kita bisa lanjut pada transaksi yang dokumen 7. Pada transaksi dokumen 7 yaitu tanggal 9 Januari 2018 mengirim
sebagian barang ke Mega Jaya atas pesanan penjualan pada tanggal 9 Januari 2018. Namun untuk produk oven, Sharp, dan mesin cuci Toshiba hanya dikirimkan sebagian, yaitu masing-masing sebanyak 25 unit. Maka di sini kita bisa masuk pada penjualan, kemudian pengiriman pesanan, kemudian untuk pelanggan bisa kita isikan Mega Jaya. Kemudian tanggalnya jangan lupa kita ganti, yaitu tanggal 9 Januari 2018. Dan jangan lupa untuk pengiriman ini kita isikan mobil box. Kemudian kita ambil selanjutnya pesanan. Kita lanjut dulu, karena oven, Sharp, dan mesin cuci ini yang dikirim hanya 25 unit, maka kita bisa mengganti terlebih dahulu menjadi 25. Kita lanjut 25, kita lanjut, kemudian bisa kita simpan. Oke, berhasil. Yang selanjutnya yaitu transaksi dokumen 8. Transaksi dokumen 8 yaitu tanggal 10 Januari 2018 mengirimkan sebagai produk yang belum dikirim kepada Mega Jaya. Jadi sisa dari yang kemarin dikirim, berarti kita ke penjualan lagi, pengiriman pesanan, kemudian pelanggannya jangan lupa kita isi Mega Jaya. Tanggalnya kita isikan tanggal 10 Januari 2018. Pengiriman kita memakai mobil box, kemudian kita ambil pesanan ini, sisanya bisa kita kirim, kemudian simpan. Kemudian kita berhasil, kita lanjut pada dokumen 9. Dokumen 9 yaitu tanggal 11 Januari 2018 mengirimkan tagihan atas pengiriman barang tanggal 9 dan 10 Januari 2018 ke Mega Jaya. Syarat pembayaran yaitu net 60. Oke, kita bisa untuk membuka pada menu penjualan, kemudian faktur penjualan, nama pelanggan jangan lupa kita ganti untuk menjadi Mega Jaya. Tanggalnya jangan lupa kita isikan tanggal 11 Januari 2018. Kemudian kita bisa klik ambil pada pengiriman. Kita bisa ambil pada pengiriman. Mesin cuci sebanyak 25 dan kita bisa ambil lagi. Kemudian kita bisa menyimpan Oke, berhasil. Kita lanjut pada transaksi nomor 10. Transaksi nomor 10 yaitu tanggal 12 Januari 2018 perusahaan menerima pelunasan dari pelanggan Electricity atas faktur nomor FE01 melalui giro dengan tanggal jatuh tempo tanggal 18 Januari 2018. Kita bisa masukkan pada menu penjualan, kemudian penerimaan penjualan, kemudian pada nama pelanggan kita bisa isikan Electricity, tanggalnya bisa kita ganti tanggal 18 Januari 2018. Kemudian
untuk pembayarannya kita bisa lihat dulu. Oh, belum, salah, maaf. Kita bisa isikan cek pembayarannya, yaitu kita memakai cek giro. Nomornya yaitu GR 00812. Tanggalnya betul tanggal 18 bulan 1 2018. Kemudian kita bisa cari di sini. Kemudian kita lanjut. Kemudian kita refresh ini supaya nilai pembayarannya muncul. Kemudian kita bisa untuk menyimpan. Oke, berhasil. Kemudian kita lanjut pada transaksi dokumen nomor 11. Transaksi dokumen nomor 11 yaitu tanggal 15 Januari 2018. Pelanggan Electricity memesan produk dengan nomor PO E009 dan diharapkan dapat diterima oleh Mega Jaya pada tanggal 16 November 2018. Maaf. Kemudian di sini kita bisa masuk lagi pada menu penjualan, kemudian pesanan penjualan. Selanjutnya yaitu nama pelanggannya yaitu Electricity. Tanggalnya kita bisa gantikan tanggal 15 Januari 2018. Kemudian kita bisa masukkan menu yang diminta yaitu kulkas Panasonic sebanyak 25. Karena di sini tidak ada diskon, maka bisa kita lanjut. Kemudian setelah kulkas Panasonic yaitu ada oven Sharp sebanyak 10 unit. Kita lanjutkan. Kemudian kita klik info, jangan lupa isikan nomor PO-nya yaitu PO E009. Dan tanggal pengirimannya jangan lupa yaitu tanggal 16 Januari 2018. Kemudian kita bisa klik simpan. Oke, berhasil. Selanjutnya kita lanjut pada dokumen transaksi nomor 12. Dokumen transaksi 12 yaitu tanggal 16 Januari 2018. Perusahaan mengirimkan barang sekaligus tagihan ke Electricity atas pesanannya di tanggal 16 Januari 2018. Oke, kita bisa masuk lagi pada penjualan, kemudian pengiriman penjualan. Kemudian pelanggannya bisa kita isikan Electricity. Tanggalnya jangan lupa kita isikan tanggal 16 Januari 2018. Kemudian kita bisa ambil pesanan yaitu pesanan maaf, salah. Sebentar, kita lihat dulu. Pengiriman. Oh, kita salah, guys. Maaf, kita hapus dulu. Kita masuk pada menu penjualan, pengiriman, pesanan, kemudian nama pelanggannya bisa kita isikan Electricity. Tanggalnya yaitu tanggal 16 Januari 2018. Kemudian kita bisa klik ambil pada pesanan yaitu kulkas Panasonic sebanyak 25 unit sama oven Sharp sebanyak 10 unit, maka kita lanjut.
Kemudian kita klik tombol faktur untuk membuat faktur penjualan. Pada faktur penjualan ini kita bisa mengganti tanggalnya, yaitu tanggal 16 Januari 2018. Kemudian bisa kita simpan. Oke, berhasil. Kita lanjut pada dokumen 13. Dokumen 13 yaitu pada tanggal 17 Januari 2018, pelanggan Mega Jaya melakukan pembelian secara kredit atas produk di bawah ini. Atas faktur penjualan ini dikenakan ongkos kirim sebanyak Rp500.000. Pengiriman dilakukan menggunakan mobil box. Di sini kita bisa buka penjualan, kemudian faktur penjualan. Kemudian pada pelanggan ini bisa kita isikan Mega Jaya. Jangan lupa kita ganti tanggalnya, yaitu tanggal 17 Januari 2018. Kemudian kita masukkan item, yaitu kulkas Panasonic sebanyak 10 unit. Kemudian kita lanjut. Kemudian kita bisa lihat pada total biayanya ongkos kirim kita bisa klik pada ongkos kirim dan masuk kepada pendapatan lain-lain. Kita isikan sebanyak 500.000 untuk ongkos kirimnya. Kemudian lanjut. Kemudian kita bisa kita simpan. Oke, berhasil. Kemudian kita lanjut pada transaksi dokumen 14, yaitu tanggal 25 Januari 2018 melakukan grouping barang untuk membuat paket hemat. Di sini kita bisa membuka persediaan, kemudian barang dan jasa, kemudian paket hematnya bisa kita isi. Nama barang bisa kita isikan paket hemat. Jenis barang yaitu grup. Kemudian satuannya yaitu karena di sini belum ada, maka kita isikan satuannya yaitu set. Selanjutnya kita bisa klik pada penjualan dan pembelian, kita hilangkan centangnya. Kemudian harga pada dev bisa kita isikan sebanyak 6.500.000. Kemudian pada PPN kita bisa isikan yaitu pajak pertambahan nilai sebanyak 100%. Kemudian yang ketiga yaitu rincian grup. Rincian grup yaitu bisa kita masukkan kulkas Panasonic sebanyak 1 unit,
Lanjut, kemudian AC Samsung sebanyak 1 unit. Kita masukkan barang-barang ini untuk kita jadikan paket hemat. Kemudian kita bisa untuk menyimpan. Oke, berhasil. Kemudian kita lanjut pada transaksi dokumen 15, yaitu tanggal 26 Januari 2018 pelanggan umum membeli produk sebagai berikut. Kita bisa masuk pada menu penjualan, kemudian faktur penjualan, kemudian pada nama pelanggan bisa kita isikan pelanggan umum. Tanggalnya jangan lupa kita ganti, yaitu tanggal 26 Januari 2018. Kemudian kita masukkan barang, yaitu paket hemat. Paket hemat yaitu sebanyak 2 set. Kemudian kita lanjutkan, kemudian kita klik info, kita gantikan tanggal pengiriman, yaitu tanggal 26 Januari 2018. Kemudian kita klik proses, selanjutnya pembayaran. Pada pembayaran ini kita bisa ganti tanggalnya, yaitu tanggal 26 Januari 2018. Kemudian kita isikan kas betul, kemudian kita hitung nilai pembayarannya sebanyak Rp14.300. Kemudian bisa kita simpan. Oke, berhasil. Pada transaksi penjualan kali ini kita sudah selesai. Kemudian kita lanjut pada transaksi pengeluaran dan penerimaan di luar usaha. Transaksi pertama yaitu divisi keuangan melakukan pengambilan dana tunai dari bank dengan informasi sebagai berikut. Kita bisa bukakan kas dan bank, kemudian transfer bank, kemudian pada tanggal kita bisa isikan tanggal 3 Januari 2018. Kemudian kita bisa isikan dari kas ini, kita masukkan bank, kemudian nilai transfernya sebanyak Rp2.000.000. Selanjutnya ke kas dan bank kita pilihkan kas, kemudian pada info kita bisa kasih catatan, yaitu divisi keuangan melakukan pengambilan dana tunai dari bank. Kemudian kita bisa untuk menyimpan.
Oke, berhasil. Kita lanjut pada transaksi yang kedua, yaitu pada tanggal 31 Januari perusahaan melakukan pembayaran gaji karyawan sebesar 12 juta, pembayaran melalui bank. Kemudian kita bisa buka pada menu kas dan bank, kemudian pembayaran, kemudian kas dan bank kita isikan bank. Jangan lupa kita ganti tanggalnya, yaitu 31 Januari 2018. Kemudian kita bisa pilih atau cari beban gaji sebesar 12 juta rupiah. Kemudian lanjut, lalu kita klik pada info lainnya, yaitu catatan. Kita isikan pembayaran gaji karyawan bulan Januari 2018. Kemudian bisa kita isikan penerimaan di sini, yaitu karyawan Home Solution. Kemudian kita bisa untuk menyimpan. Oke, berhasil. Kita lanjut pada transaksi nomor 3, yaitu tanggal 31 Januari 2018 perusahaan melakukan pembayaran biaya listrik, air, dan telepon sebesar 3.780.000 rupiah, pembayaran melalui bank. Kemudian kita bisa membuka pada kas dan bank, selanjutnya pembayaran, kemudian pada kas dan bank bisa kita isikan bank. Tanggalnya jangan lupa kita ganti, yaitu 31 Januari 2018. Kemudian kita bisa cari akun, yaitu listrik, air, dan telepon, yaitu sebanyak 3.780.000 rupiah. Kita lanjut. Kemudian kita bisa klik pada info catatan, bisa kita isikan pembayaran listrik, air, dan telepon bulan Januari 2018. Kemudian untuk penerimaan kita bisa isikan PLN, PAM, dan Telkom. Kemudian kita bisa simpan. Oke, berhasil. Kemudian transaksi yang keempat, yaitu tanggal 31 Januari 2018 perusahaan melakukan pembayaran biaya ADM, yaitu administrasi bank sebesar 50.000, pembayaran melalui bank. Kemudian kita bisa buka pada kas dan bank, kemudian pembayaran. Selanjutnya kita di sini bisa isikan bank. Tanggalnya jangan lupa kita ganti, tanggal 31 Januari 2018. Kita bisa carikan beban lain-lain. Kemudian sebanyak 50.000. Kita lanjut. Pada info kita bisa isikan catatan, yaitu biaya administrasi bank bulan Januari 2018. Kemudian pada penerimaan kita bisa isikan bank, selanjutnya bisa kita simpan.
Oke, berhasil. Selanjutnya kita lanjut pada transaksi yang kelima, yaitu tanggal 31 Januari 2018. Perusahaan menerima bunga bank untuk bulan Januari 2018 sebesar Rp270.000. Kemudian kita bisa membuka menu kas dan bank, lalu penerimaan. Selanjutnya pada kas dan bank bisa kita isikan yaitu bank. Jangan lupa kita ganti tanggalnya, yaitu 31 Januari 2018. Kita bisa carikan di sini yaitu pendapatan lain-lain. Nilainya bisa kita isi yaitu Rp270.000. Kita lanjut, kita klik pada info, kita isikan catatannya yaitu pendapatan bunga bank bulan Januari 2018. Kemudian untuk pemberi bisa kita isi bank, kemudian kita simpan. Oke, pada transaksi pengeluaran dan penerimaan di luar usaha kita selesai. Oke, kita lanjut pada transaksi penyesuaian. Transaksi penyesuaian yang pertama yaitu tanggal 27 Januari 2018, perusahaan melakukan penyesuaian baru, yaitu kita bisa klik pada menu penjualan, kemudian penyesuaian harga diskon, kemudian pada kategori penjualan kita bisa isikan umum, kemudian tanggalnya kita ganti tanggal 1 Januari 2018. Kemudian kita bisa cari yaitu oven sharp dengan harga Rp3.000.000. Harga barunya ya guys, Rp3.000.000. Kemudian kita lanjut, kemudian kita simpan. Oke, berhasil. Selanjutnya pada transaksi yang kedua yaitu tanggal 28 Januari 2018. Pihak gudang menginformasikan bahwa ada 1 unit oven sharp yang rusak akibat gudang bocor. Oleh karena itu perusahaan mengeluarkan stok tersebut dari gudang agar tidak dijual kembali. Kemudian kita bisa masuk pada peraturan, kemudian referensi, kemudian akun perkiraan. Akun perkiraan pada persediaan, yaitu kita bisa gantikan beban barang rusak. Kemudian bisa kita simpan. Selanjutnya ketika sudah tersimpan yaitu kita bisa buka pada menu persediaan, kemudian penyesuaian persediaan. Tanggal bisa kita isikan tanggal 28 Januari 2018.
Kemudian kita bisa cari yaitu oven sharp sebanyak 1 unit, yaitu kita pengurangan karena ini penyesuaian ya. Kemudian kita lanjut, kemudian klik pada info. Keterangannya yaitu bisa kita isikan beban. Keterangannya yaitu kita isikan barang rusak karena gudang bocor. Pada akun penyesuaian kita bisa gantikan yaitu beban barang rusak. Kemudian bisa kita untuk menyimpan. Oke, berhasil. Kemudian kita lanjut pada transaksi yang ketiga yaitu tanggal 31 Januari 2018 perusahaan melakukan jurnal rekonsiliasi PPN untuk bulan Januari 2018. Kemudian kita bisa membuka pada akun daftar laporan. Kemudian pajak, rekonsiliasi pajak, ada pajak, rekonsiliasi PPN, lebih kurang, kita sesuaikan tanggalnya yaitu tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Januari 2018. Kemudian kita tampilkan hasilnya akan seperti ini. Oke, sama ya seperti yang ada di informasi Home Solution. Kemudian selanjutnya kita bisa masuk pada menu buku besar, kemudian jurnal umum, kemudian tanggalnya bisa kita ganti yaitu 31 Januari 2018. Kemudian pada akun perkiraan bisa kita cari yaitu PPN keluaran yaitu sebanyak 51.685. Lanjut, kemudian yang kedua yaitu PPN masukkan yaitu sebanyak 5.488.600. Kita lanjut. Kemudian kita carikan PPN kurang bayar. Kemudian kita lanjut. Maaf, di sini ini ternyata kelebihan ya guys.
lanjut. Oke. PPN kurang bayarnya kita ganti menjadi 46.196.400. Kemudian lanjut. Kemudian bisa kita simpan. Oke, berhasil. Selanjutnya transaksi yang keempat, yaitu tanggal 31 Januari 2018 menghitung nilai penyusutan aset tetap bulan Januari 2018. Penyusutan gedung sebanyak 5 juta. Kita bisa masuk pada perusahaan, kemudian pada kita masuk pada perusahaan, proses akhir bulan. Bisa kita lihat. Bisa kita isikan bulan Januari 2018, kemudian simpan. Kemudian bisa kita lihat daftar laporan pada laba rugi standar, yaitu pada tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Januari 2018. Kemudian tampilkan. Oke, sama dengan yang ada di info perusahaan ya. Kemudian kita bisa cek lagi, yaitu neraca standar tanggal 31 tampilkan. Kita lihat jumlahnya, yaitu 2.895.011. Oke, kita sama transaksi serta pengimputan data pada perusahaan Home Solution kali ini kita sudah selesai. Bisa kita akhiri. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.